Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum mereview aplikasi yang saya kembangkan untuk menunjang pelaporan dana BUS, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara dan teman-teman saya yang beragama Muslim. Baiklah, langsung saja kita review aplikasinya. Nah, jadi tampilan pertamanya nanti akan seperti ini. Jadi pada bagian ini nantinya tinggal ditulis kode organisasi. Di sini terus selanjutnya nama sekolahnya, pastikan penulisannya seperti ini, SDN-nya besar, huruf pertama sekolahnya besar. Jangan huruf besar semua atau huruf kecil semua, pastikan seperti ini. Selanjutnya alamat lengkap, Desa Maju, Kecamatan Mandiri, Kabupaten Hebat. Nah, nama kepala sekolahnya kita akan tulis Joko. Nah, NIP-nya kita tulis aja 123. Terus SK-nya di sini, nomor SK nanti dicek di SK pelantikan kepala sekolahnya. 888 strip 123 strip ini sebagai contoh aja. SK Kepsek. Terus tanggal SK-nya nanti dicek di SK-nya, kita sama tanggal 5, terus bulan Februari 2000 berapa? 2023 lah. Nah, nama bendahara di sini kita tulis Andi. Terus NIP-nya di sini 456. Nah, di sini ada pilihan jenis kepegawaian bendahara. Nanti dipilih sesuaikan dengan kepegawaiannya, apakah dia PNS atau P3K. Karena di sini kita tulis PNS aja dulu. Nanti fungsinya akan saya jelaskan di belakangan. Terus tulis SK bendaharanya 777, salah aja ini. 45. SK Bendahara 2025. Tanggalnya sama seperti SK kepala sekolah tadi, disesuaikan tanggal 6. Nama komite sekolah Budi. Nah, terus tinggal diisi saldo kas tunainya sama saldo banknya kalau ada. Kalau tidak ada, biarkan kosong seperti ini. Kita tulis misalnya saldo tunainya 5.230. Terus saldo banknya 50.000. Nah, jadi saldo silpa tahun sebelumnya 55.230 yang terdiri dari saldo kas tunai dan saldo bank. Tersimpan, kalau untuk simpan tinggal klik di sini. Nah, tersimpan tidak perlu Ctrl S atau di sini tidak perlu. Terus selanjutnya kita input data kegiatan. Nah, pada data kegiatan ini menginputnya yang perlu diperhatikan adalah kegiatannya ini harus beda antara nomor 1, 2 dan sampai berapa nih? Sampai 150 harus beda. Jangan ada kesamaan. Kita contohkan sini belanja ATK. Nah, di sini kita kode rekeningnya tinggal pilih belanja atas kantor. Nah, ini jenis belanjanya sama kode rekeningnya otomatis. Terus selanjutnya kita input aja dulu.
belanja alat kebersihan sekolah, ini tambahlah sekolah misalnya lah. Sudah, sini cari kode rekeningnya, sesuaikan dengan yang ada di Arkas. Biasanya alat kebersihan itu di perabotan kantor. Selanjutnya belanja materai. Nah, di sini ini contoh saja, nanti sesuaikan dengan RKA atau BKO lah nantinya, karena kan ini bisa dikerjakan setelah BKO-nya terbit. Ini benda pos. Selanjutnya iuran tagihan listrik sekolah. Dari sini. Nah, ini tagihan listrik. Terus di sini kita cari lagi transport guru, transport K3S. Nah, di sini kita cari kode rekeningnya, kalau tidak salah maka yang ini biasanya. Perjalanan dalam kota. Nah, di sini selanjutnya pembelian buku Kurmer. Cari kode rekeningnya, nanti sesuaikan apa yang diinstruksikan oleh Dinas Pendidikan. Modal buku umum. Terus pembelian printer Epson. Ini Epson berapa lah? Yang nah, Epson yang tipenya L315150. Ya, ini belanja peralatan komputer lainnya, kalau tidak salah. Nanti disesuaikan saja dengan yang ada di Arkas, di mana nanti apa namanya kode rekening yang pas. Setelah terisi semua, nanti ini sesuaikan dengan yang ada di Arkas. Tapi kalau misalnya tidak setelah kita lanjut ke perbankan, mengisi lagi bisa aja. Nah, kita ke perbankan, kita apa namanya kita cek di rekening koran apakah ada transfer masuk. Di sini penerimaan transfer masuk ini saya buat ada 4 penerimaan per bulan. Jaga-jaga kalau ada sekolah yang ditransfernya tidak apa namanya tidak sekaligus. Jadi nanti bisa misalnya di sini harusnya kan misalnya saldo dana busnya 25 juta. Tapi ada yang 15 juta pertama misalnya, terus yang 10 jutanya kedua. Nah, jadi 25 juta. Ini kesesuaian aja. Dan selanjutnya kita isi apakah ada tarik tunai. Misalnya kita tarik tunainya di bulan
Maret misalnya, langsung kita habiskan nih. Nah, oke. Jadi setelah kita isi seperti ini, langsung kita masuk ke input belanja. Nah, di sini input belanja ini sudah saya bikinkan seperti ini. Di sini kita menyesuaikan nomor BPO yang ada di Arkas. Dan kita tinggal pilih kegiatan yang sudah kita input tadi. Nah, misalnya kita langsung pertama-tama beri printer. Cek tanggal realisasinya di BKO, tanggal tanggal 7 misalnya. Karena tadi penarikannya di bulan Maret kan tidak mungkin realisasinya di bulan Februari. Jadi di sini kita pilih bulan Maret. Penerima ini adalah yang ada di nota. Misalnya pemilik tokonya atau nama tokonya misalnya toko Mitra Komputer misalnya. Nah, nominalnya berapa? Tadi kalau saya lihat di internet itu sekitar 3.500.000 lah misalnya. Sesuaikan apa yang ada di, intinya sesuaikan apa yang ada di uh, yang ada di BKO. Terus selanjutnya pembelian ATK tanggal yang sama misalnya, bulan yang sama, terus ini toko Siplah Maju Bersama. Rp2.120.000. Nah, terus selanjutnya kita pembelian buku kurikulum Merdeka. Di sini tanggal 12 bulan Maret. Terus di sini toko Siplah bukulah Maju Bersama lagi aja. Oh, ganti aja. Toko Siplah buku Merdeka. Ini nanti sesuaikan dengan yang ada di kwitansinya. 9.863.200. Nah, terus selanjutnya materai. Ini tanggal 13 Maret. Kantor pos Kecamatan Mandiri. Nah, ini dari materainya 115 lembar, berarti 150.000. Oke, terus selanjutnya yang belum. Listrik. Nah, kita bayar ini di akhir bulan misalnya. Oh, tapi guys dulu. Tanggal 30 bulan Maret. Penerima Joko 100.000 misalnya. Nah, terus selanjutnya di sini tagihan listrik bulanan. Listrik sekolah tanggal 31 Maret, akhir bulan. Oh, berarti sempat diputus lah kalau akhir bulan ini ya. Ini jadi ubah. Ini tagihan listrik tanggal 19. Ini harus dipilih, tidak bisa diketik. Nah, sini Joko penerima 100, tagihan listrik misalnya ada selisih 101.305.
Nah, seperti itu misalnya. Nah, ini untuk anggap kita selesai sudah menginput untuk bulan Maret. Seandainya kawan-kawan mau lanjut ke April, tidak jadi masalah. Langsung aja misalnya bulan Maret beli ATK lagi nih. ATK lagi. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 3, tanggal 2 misalnya. Ini pilih April. Di sini belajar siplah lagi. Nah, belanja siplah kali ini misalnya cuman 786.500 rupiah. Terus eh, untuk kegiatan ini tidak jadi masalah dipakai beberapa kali. Walaupun di sini cuman sekali misalnya belanja ATK sekolah, walaupun tiap bulan ada tidak jadi masalah. Jangan lupa eh, kontrol atau langsung klik di tombol simpan. Nah, sudah selesai, tambah bulan April nanti sesuaikan dengan BKO yang ada. Misalnya ketika sama listrik tiap bulan misalnya gitu meng-SPJ-kan listrik tanggal 18 April 2005, terus bayarnya di tagihan listrik tadi di kantor pos. Nah, ini di kantor pos lagi misalnya. Nominalnya agak naik misalnya 103.750. Nah, seperti itu. Terus terakhir misalnya ada K3S tanggal 31 30 April. Joko lagi penerimanya 100.000. Nah, kita anggap sudah selesai menginput belanja pada bulan Maret dan April. Kita contohkan 2 bulan aja. Selanjutnya sebelum kita mencetak register, kita akan isi data perbankan terlebih dahulu. Jadi kita kembali ke sini. Nah, di sini sudah ada tinggal mengisi uang pecahan kertas sama pecahan koin. Yang diisi tinggal di sini. Rujukannya adalah di sini. Jangan sampai ini merah sampai bulan April minimal. Itu harus nantinya hijau. Kita contohkan yang ini. Itu 5.230 saldo kasnya sesuai dengan silpa. Ini 1, 200, ini 1. Nah, dia akan berubah hijau ketika itu sudah tidak ada uang yang berlaku, kan 30 rupiah tidak ada, minimal 50. Ini sama kan? Terus ini sama. Nah, hijau lagi. Di sini lebih banyak bulan Maret karena ada penarikan dan ada belanja, lalu ada perubahan saldo kas tunai. Terus ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, lakukan yang sama karena sampai Maret ada realisasi. Berarti sampai Maret nanti kita akan mencetak pelaporannya. Ini sudah lebih, kan satu aja. Tinggal 10 rupiah. 10.000 bisa 10.000 satu lembar atau 5.000 dua, tergantung dana yang ada di tangan bendahara. Nah, sudah selesai. Nanti lakukan hal yang sama pada bulan-bulan selanjutnya. Simpan, jangan lupa. Sekarang kita tinggal mencetak laporannya. Yang pertama akan kita cetak adalah cetak register CS. Nah, register ini nantinya sepaket register penutupan kas, berita acara pemeriksaan kas, terus sama surat pertanggungjawaban. Surat bertanggung jawab. Nah,
Cara mencetaknya seperti ini, kita tinggal pilih sesuaikan dengan keperluan kawan-kawan. Seandainya diminta per bulan, di sini disediakan sampai bulan Desember. Kalau dimintanya per triwulan, ada 4 triwulan, diminta per tahap ada 1, 2, 3 tahap. Tahap ini per 4 bulan ya maksudnya. 4 dan per semester. Nanti tergantung keperluan permintaannya yang mana. Tapi jangan lupa sebelum cetak di sini pastikan di sini tadi di data perbankannya itu di sini hijau. Jangan sampai merah. Nah, ini merah nih berarti kalau kita cetak yang lain pasti salah. Nah, kita cetak registernya, kita minta misalnya sampai Maret. Nah, Maret. Nah, di sini Rp20 karena tidak ada pembulatan, tidak ada uangnya Rp20. Simpan. Di sini ada gambar printer, ini berarti kawan-kawan bisa langsung mencetak. Nah, terus di sini ada fitur ekspor ke PDF. Jadi tidak perlu ekspor lewat di sini, tidak perlu lewat sini. Tinggal klik ini nanti dia akan mengekspor secara otomatis sheet register. Kita coba. Nah, ini sudah jadi. Dan ini filenya nanti langsung ke sini, ke aplikasi sini. Nah, di sini dan sudah ditentukan di namanya itu sesuai dengan bulan yang dipilih, bulan Maret tahun 2025. Jadi tidak perlu merename. Kita coba lagi, kita ganti bulannya menjadi bulan April misalnya. Nah, April coba kita ekspor. Ini tampil bulan April. Kita lihat apakah di sini ada Aprilnya. Nah, ada. April. Gitu juga seandainya diminta nanti per triwulan 1 misalnya ekspor. Nah, nih triwulan 1 di sini akan tambah register penutupan kas, berita acara SPTJ di tahun 2025, triwulan 1 tahun 2025. Berarti makro untuk ekspor ke PDF-nya berhasil. Yuk kita lanjut ke cetak kwitansi. Jangan lupa klik di sini. Kalau klik ini nanti langsung ke mencetak. Tapi berhubung printernya saya tidak hidupkan, tampilnya seperti ini. Cancel printing. Oke, lanjut ke cetak kwitansi. Nah, bagian sini hampir sama dengan register tadi, tinggal kalau mau diekspor ke PDF silahkan, kalau mau dicetak silahkan. Kita coba ke PDF. Ini BPO 01 tadi pembelian printer tadi. Nah, dia tampil dan namanya pun di sini ada kwitansi BPO 01 ISDN Maju Bersama. Nah, di sini jadi kalau seandainya ada BPO-nya 10 tidak perlu merename dan kemungkinan besar antara isi dan nama filenya tidak akan beda. Ini kita coba BPO 01, yang hadir adalah BPO 01. Nah, kita coba, kita pilih BPO selanjutnya BPO 02. Nah, di sini sesuai dengan yang diinput di input belanja BPO 02 2.120. Nah, ini serah mau dicetak atau diekspor. Kita coba ekspor lagi. Nah, ini sudah ada file PDF-nya. Kita lihat di file dana bosnya tadi apakah sudah ada. Nah, sudah ada nih kwitansi BPO 02. Selanjutnya kita ke data Sicaper. Nah, ini recap Sicaper yang nanti akan di-entry di Sicaper. Recap belanja barang jasa yang di-entry di Sicaper. Nah, kita lihat di sini. Di sini kosong. Kenapa? Karena bulannya di sini masih bulan Februari. Tadi kan kita realisasinya di Maret. Coba kita pilih bulan Maret apakah ada. Nah, ada.
Nah nih kurang besar, tapi kayaknya kalau dicetak terlihat, nanti saya besarkan apa namanya selnya sesuai dengan uh, keperluan. Sama bisa langsung cetak, bisa juga diekspor ke PDF. Coba kita ekspor. Nah ini terlihat. Nah jadi untuk bulan Maret ada 2.270, terdiri dari ATK 2.120 sama materai. Perabot kantor tak terlihat ya, harusnya ada. Nanti kita revisi. Kayaknya di sini ada kesalahan penulisan rumusnya. Kenapa yang ini tidak terlihat? Yang apa namanya nih, si uh, perabot kantor harusnya di bulan Maret ada seperti yang di sini. Oh memang tidak ada, ternyata. Coba kita tambahkan ke perabot kantor. Memang tidak ada kebersihan sekolah. Nanti di bulan April ya, tanggal 30 April ini toko kebersihan bersama. Kita pindah aja karena tadi sudah dipindah jadi bulan Mei ya, karena kan di perbankannya sudah diisi 786.500. Nah coba kita lihat di si capernya masih tidak ada. Kenapa? Karena bulan Maret tidak dipilih, bulan Mei maksud saya, kita pindah ke April. Nah ini sudah tampil April, terus kita pindah ke bulan Mei, ternyata tampil. Jadi si caper sampai bulan Mei itu, karena ini sheetnya nanti diperbesar, tidak kelihatan. Coba kita ekspor ke PDF. Nah ini sampai bulan Mei itu 3.843. Coba kita cek di ini tadi apakah benar. Coba kita tambahkan yang belanja materai, terus artikel lagi, terus kebersihan lagi 3.843 sama 4.843. Berarti rumusan filter untuk si capernya berhasil. Sekarang kita lanjut ke caper sudah, dan namanya pun apa namanya sesuai dengan filter di sini. Oh tidak diekspor ya, instansi registrasi caper ada sampai Mei, sampai bulan Maret 2025. Terus selanjutnya belanja modal. Nah belanja modal kita bikin sederhana seperti ini aja. Kenapa belanja buku kurikulum merdekanya tadi tidak ada tampil di sini, tapi di sini sudah diinput. Mana tadi? Nah nih, bulan Maret. Sama, oh sudah masuk bulan Maret. Maret berarti totalnya 13.363.200. 13.363.200 berarti sama. Coba kita pindah bulannya, apakah di sana misalnya belanja bukunya kita pindah menjadi bulan April. Apakah di sini berubah? Nanti terpisah. Nah, ini tidak tampil karena di sini sampai bulan Maret saja. Coba kita pilih sampai April. Nah, tampil. Berarti rumusnya makronya jalan. Coba kita ekspor. Nah, ini tampil. Dan filenya pun namanya data realisasi belanja modal SDN Maju Bersama sampai dengan April 2025. Nah, jadi sesuai dengan keperluan kita
datanya sesuai dengan isi dari filenya. Jadi tidak perlu memilih lagi. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya persembahkan. Mudah-mudahan bagi kawan-kawan ada meringankan lah dari kerja bendahara bos. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.